Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun i'lamu arsyadakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para jamaah sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni masih di kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan ini kita masih akan melanjutkan bab tentang at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dua ayat yang disampaikan oleh muallif di dalam bab ini sudah kita sampaikan. Kemudian juga dua hadis dari bab ini sudah kita bahas, dan berikutnya kita akan masuk hadis berikutnya, yakni hadis dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban birrawha. Faqala manil qawm? Qalu al-muslimun. Faqalu man anta? Qala Rasulullah. Qala Rasulullah. Farafa'at ilaihi imra'atun sabiyyan faqalat ali hadha hajjun? Qala na'am walaki ajrun. Muallif Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahmatullah alaih, beliau berkata, satu riwayat dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan satu rombongan yang berkendaraan di daerah Ar-Rawha. Rawha ini adalah nama tempat yang berada di dekat kota Madinah. Faqala manil qaum? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah rombongan ini? Kemudian mereka menjawab, al-muslimun. Mereka adalah kaum muslimun. Faqalu man anta? Kemudian mereka balik bertanya, siapakah Anda? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Rasulullah. Aku adalah utusan Allah, yakni Rasulullah. Farafa'at ilaihi imra'atun sabiyyan. Maka seorang wanita mengangkat anak kecil ke arah beliau. Seraya wanita tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ali hadza hajjun? Apakah anak ini bisa mendapatkan pahala haji? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, iya. Dan kamu juga akan mendapatkan pahala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi di dalam pembahasan at-ta'awun, atau di dalam bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa.
tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa. Syahid dari hadis ini berkaitan dengan bab ini sangat jelas sekali ya, bagaimana seorang ibu yang akan menunaikan ibadah haji kemudian membawa anaknya yang masih kecil ya. Anaknya yang masih balita, sobi, dibawa oleh ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Dan di situ ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa hikmah dan juga pelajaran ya, di mana orang tua mesti membiasakan anaknya atau membimbing, membawa, melibatkan anaknya di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau di dalam melakukan amal-amal kebaikan. Sehingga itu salah satu di antara bentuk tarbiyah kepada anak-anak kita. Nah, disinilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kaitannya dengan pembahasan kita at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan ternyata di dalam pahala ya, si anak mendapatkan pahala sebagaimana ibunya pun mendapatkan pahala. Walaupun nantinya anak kecil yang berangkat menunaikan ibadah haji, ya tentu hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban hajinya di saat nanti dia akil baligh. Namun kalau pahala ya tetap didapatkannya. Taib. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan ambil beberapa pelajaran yang lainnya dari riwayat ini. Di sini Nabi SAW beliau berjumpa dengan satu rombongan. Beliau berjumpa dengan satu rombongan yang beliau itu tidak tahu ini siapa mereka ini. Maka dari sini kemudian Nabi bertanya, manil qaum? Siapakah rombongan ini? Siapa mereka? Nah, di sini ada pelajaran bahwa boleh kita itu bertanya tentang satu kaum kalau memang kita belum mengetahui tentang kaum tersebut. Jadi boleh bertanya, itu siapa ya rombongan itu? Taib. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhirnya diberitakan oleh mereka bahwasanya mereka adalah kaum muslimun. Dan akhirnya mereka balik bertanya, man anta, siapakah engkau? Maka Nabi menjawab, aku adalah Rasulullah. Nah, di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya saling bertanya, ini akan menjadikan munculnya keakraban, akan menjadikan muamalah itu menjadi cair, ya, sehingga satu dengan yang lain saling bertanya, kemudian menjawab dengan apa yang sesuai dengan kenyataannya. Dan dari situlah kemudian akan saling mengenal satu dengan yang lainnya, sehingga itu menjadi sabab ya munculnya cinta dan kasih sayang di antara sesama mereka. Dan ini tentu akan bermanfaat untuk melanjutkan muamalah dengan sebaik-baiknya sesama dengan kaum muslimin. Taib. Dan dari hadis yang mulia ini, ya, ketika satu kaum ini, satu rombongan ini mengetahui bahwa yang ada di hadapan mereka adalah Rasulullah SAW, maka ada seorang di antara mereka, yakni seorang perempuan yang mengangkat anak bayinya sambil bertanya kepada Nabi. Di sini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ya betapa hirasnya, betapa semangatnya orang-orang saleh di zaman dahulu di masa Nabi SAW ya di dalam memanfaatkan peluang-peluang kebaikan, ya peluang-peluang untuk mereka mendapatkan ilmu. Ya. Jadi si ibu ini mengangkat anaknya untuk bertanya kepada Nabi SAW. Maka ini menunjukkan ya betapa sungguh-sungguhnya mereka, betapa seriusnya mereka, dan betapa ambisinya mereka untuk mengetahui al-haq. Sehingga kesempatan emas berada di hadapan Nabi SAW tidak mereka sia-siakan. Taib. Maka ditanyakan kepada Nabi, alihadza hajjun, apakah anak ini mendapatkan pahala haji?
Ya, akhirnya kemudian Nabi SAW menjawabnya, iya akan dapat, sebagaimana engkau pun akan mendapatkannya. Nah, di sini ada pelajaran yang terkait dengan pelajaran kita di bab ini, bahwa siapa yang menjadi sabab bagi orang lain, siapa yang menjadi sabab bagi orang lain dalam ketaatan, atau dia membantunya untuk taat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama. Mendapatkan pahala yang sama. Maka jadilah kita sabab untuk orang lain melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sungguh-sungguh ya di dalam melakukan amal kebaikan, di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka kita pun mesti bersungguh-sungguh untuk menjadi wasilah bagi orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadi inspirasi kebaikan bagi orang lain. Taib. Karena di situ ada pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah seharusnya kaum muslimin, ya, mereka memiliki sifat yang mulia ini, ya, sehingga tidak hanya berusaha mensolehkan diri sendiri, tapi juga dia berusaha untuk mensolehkan orang-orang di sekitarnya. Tentu ini menjadi nilai lebih ya bagi mereka. Dan betapa indahnya kehidupan kita ini jika masing-masing kaum muslimin memiliki sifat seperti ini. Punya kepedulian yang besar ya untuk kemudian menjadikan kaum muslimin, saudara-saudaranya sesama muslim, benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Berikutnya, dari riwayat yang mulia ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa haji anak kecil itu diperbolehkan dan sah, juga berpahala. Namun tadi kita singgung bahwa hal tersebut tidak menggugurkan kewajibannya setelah nanti anak tersebut akil balik. Jadi setelah nanti anak itu akil balik, maka kewajiban haji itu tetap ada pada dirinya. Apa yang sudah dilakukannya dari ibadah haji di saat masih kecil tentu tidak disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan orang tuanya pun akan mendapatkan pahala, ya. Banyak sekali ya pahala kebaikan ketika orang tua itu melibatkan anaknya di dalam melakukan satu amal kebaikan atau di dalam melakukan ibadah. Dan ibadah haji adalah ibadah yang sangat agung, bagian daripada arkanul Islam. Baik, berikutnya. Imam An-Nawawi rahmatullah alaih kemudian menyebutkan riwayat terakhir, hadis terakhir di dalam bab ini, yakni hadis dari jalan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-khazinul muslim al-amin alladhi yunfidhu ma umira bih fayu'tihi kamilan muwaffara tayyibatan bihi nafsuhu fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang bendahara muslim yang amanah, bendahara muslim yang amanah, yang melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepadanya, dia menyampaikan amanahnya tersebut dengan sempurna dan penuh dengan hati yang senang. Artinya tidak ada hasad terhadap orang yang diberi, tidak memasang wajah yang cemberut, tidak menunjukkan sesuatu yang bisa menyinggung perasaannya. Karena ada orang itu berbagi, ya ada orang itu memberi, namun ya dengan mimik wajah yang tidak menyenangkan, bahkan menyakiti perasaan dari orang yang diberi tersebut. Nah, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fayu'tihi kamilan muwaffara, ya. Dia itu ya adalah seorang bendahara muslim yang amanah, yang dia menyampaikan dengan sempurna, dengan hati yang senang, ya.
dia menyerahkannya kepada orang yang dia perintahkan untuk yang dia diperintah untuk memberikan kepadanya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahadul mutasaddiqain, dia adalah salah satu dari dua orang yang bersedekah. Artinya di situ ada pahala ya bagi penyalur, bagi orang yang bertugas untuk itu. Dengan catatan yang tadi, dia muslim al-amin, ya. Dia adalah seorang muslim yang bisa dipercaya. Dia adalah seorang muslim yang amanah, ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, yunfidzu ma umira bih. Betul-betul dia itu melaksanakan apapun yang diamanahkan, diperintahkan kepadanya. Ya, kemudian yu'tihi kamilan muwaffara. Ya, dia memberikannya itu menyalurkan ya bantuan dari amanah yang disampaikan kepadanya dengan cara sempurna, ya, dengan cara yang sempurna. Artinya tidak ada pengurangan, ya. Misalkan dikasih 100.000, dia berikan 100.000. Thayyibatan bihi nafsuh. Kemudian hatinya itu, jiwanya baik, hatinya senang. Artinya tidak ada hasad. Ya, terkadang ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, orang yang ngurusi amanah kaum muslimin, ya, berupa harta dari sedekahnya, dari zakatnya, ya, terkadang ada suasana hati yang kurang nyaman pada dirinya. Mungkin dia hasad, enaknya jadi orang miskin, ya, cuman menerima, gitu ya. Saya misalkan ditugaskan seperti ini, gaji cuman sekian, ya, melebihi yang dia salurkan, begitu ya. Ada hasad di situ kepada fuqara dan masakin. Ya, sehingga ketika dia menyampaikan amanah kaum muslimin itu tidak sepenuh hati. Justru sebaliknya, ya, dia memasang wajah yang cemberut, bermuka masam, tidak menunjukkan, ya, dia menunjukkan sesuatu yang menyinggung perasaan fuqara dan juga masakin. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah seorang khazin, seorang bendahara yang baik hatinya, ya, bersih jiwanya ketika dia menyalurkan hartanya kaum muslimin itu dengan segenap hatinya, dengan senang hati. Dia menyerahkannya kepada orang yang dia perintah untuk memberikan kepadanya. Dia menyerahkan ya amanah kaum muslimin itu kepada orang yang dia diperintah untuk memberikan kepadanya. Artinya tidak sembarangan memberi, begitu ya. Sesuai dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya, sesuai dengan apa yang diamanahkan untuk dirinya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang yang seperti itu menjadi bendahara muslim, ya, orang yang dia diamanahi menyalurkan harta kaum muslimin dan sifat-sifatnya seperti yang disebutkan oleh Nabi tadi. Kata Nabi, dia itu ahadul mutasaddiqain, salah satu dari dua orang yang bersedekah. Masya Allah. Artinya berserikat di dalam pahala. Di riwayat yang lainnya disebutkan, alladzi yu'ti ma umira bih. Dia punya sifat memberikan apa yang diperintahkan kepadanya. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kaitannya dengan bab kita, ya. Isi daripada riwayat ini semua menjelaskan tentang bab ini. yakni at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan tentu ibu-ibu yang dirahmati Allah, masing-masing kaum muslimin hendaknya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ada kalanya mungkin ya orang kaya atau orang berharta itu tidak memiliki banyak waktu untuk kemudian menyalurkan harta kekayaannya, maka ya ada orang-orang yang bertugas di Baitul Mal, ya di lembaga-lembaga zakat, infak dan juga sedekah, sehingga mereka bisa mengamanahkan hartanya tersebut kepada lembaga-lembaga seperti ini untuk kemudian disalurkan dengan sebaik-baiknya. Nah, disinilah ada ta'awun, ya, disinilah nilai daripada ta'awun 'alal birri wat taqwa. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari hadis yang mulia ini kita juga bisa mengambil beberapa pelajaran yang lain. Di antaranya bolehnya kita itu menunjuk atau mengangkat seorang bendahara. Jadi diperbolehkan ya kalau kita punya
satu kumpulan tertentu, ya, satu wadah tertentu, kemudian diangkat ya seorang yang khusus mengurusi masalah keuangan, masalah harta, maka ini diperbolehkan. Ya, makanya di dalam Islam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menugaskan sebagian daripada para sahabatnya untuk mengurusi Baitul Mal, dan memang seperti itu. Itu bagian daripada ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kemudian dari riwayat ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mengambil pelajaran ya tentang bolehnya seorang muslim itu jadi orang yang kaya. Banyak memiliki harta yang halal, ini bukanlah sebuah dosa. Karena inti seorang hamba di sisi Allah ya bukanlah dia itu miskin atau kaya. Tidak dilihat dari harta kekayaannya, apakah dia itu berharta ataukah miskin. Artinya nilai seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya tidak dinilai dari harta. Ya. Kalau orang miskin pasti mulia di sisi Allah, orang kaya itu berarti dia tidak mulia di sisi Allah. Enggak seperti itu. Yang menjadi patokan itu adalah ketakwaan hati seorang hamba kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, ya, kata Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat rupa-rupa kalian, juga tidak melihat harta-harta kalian. Yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah hati-hati kalian dan amal perbuatan kalian. Maka ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ba'sa bil ghina, tidak mengapa dengan kekayaan, tidak mengapa dengan keberlimpahan. Ya, limanittaqa, syaratnya adalah bertakwa. Tidak apa-apa kekayaan itu bagi orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa pasti dermawan ya dengan hartanya. Orang yang bertakwa pasti dermawan dengan hartanya ketika dia jadi orang kaya. Pun demikian ya, orang yang bertakwa dari kalangan fuqara dan masakin pasti dia pun bersabar ya. Orang bertakwa dari kalangan fuqara dan masakin pasti dia bersabar dengan kefakiran dan juga kemiskinannya. Nah demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi berlimpahnya harta bukanlah sebuah dosa. Kecuali mereka yang menimbun hartanya tidak mau dikeluarkan zakat, infak, sedekahnya. Ini baru tercela. Baik. Berikutnya, pelajaran dari hadis yang mulia ini. Hadis ini juga mengisyaratkan kepada kita semua, yakni bagi orang-orang yang punya harta, untuk dia itu sedekah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu ada dua ya. Ada sedekah wajib ya, kemudian ada sedekah sunnah. Sedekah wajib ini sudah ada ketentuannya, sudah ada hitung-hitungannya. Adapun sedekah sunnah maka ini tidak terbatas pada hitungan. Taib. Dari riwayat ini juga bisa kita ambil pelajaran sebagaimana pembahasan bab, bahwa siapa yang menjadi wakil, siapa yang menjadi petugas penyaluran infak, sedekah, zakat, wakaf atau yang sejenis dengan itu, dan dia amanah dengan tugasnya tersebut, maka dapat pahala yang sama dengan para muhsinin. Masya Allah. Dapat pahala yang sama dengan para muhsinin. Misalkan ada orang, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia tidak punya harta yang berlimpah. Ya, sehingga sedekah dengan harta mungkin dia tidak punya banyak peluang di situ. Namun dia punya skill, ya punya kemampuan manajemen keuangan, bisa
membuat laporan keuangan ya secara amanah, dan dia juga punya banyak waktu ya untuk kemudian menyalurkan infak, sedekah dan juga zakatnya kaum muslimin, maka dia bisa ya memposisikan dirinya atau ikut berkontribusi terkait dengan masalah ini ya untuk menjadi wakil bagi kaum muslimin di dalam penyaluran infak, zakat dan juga sedekahnya. Nah, ketika dia lillahi ta'ala ya mengemban tugas tersebut, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia amanah, dia memiliki sifat-sifat yang baik yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis tersebut, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan para muhsinin yang menyalurkan hartanya. Di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya mengandung pembahasan tentang ta'awun 'alal birri wat taqwa. Namun lebih dari itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, masing-masing kita mesti berlomba di dalam kebaikan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dan itulah karakternya orang-orang beriman, ya dia selalu ya berlomba ya di dalam kebaikan-kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya, fastabiqul khairat, berlombalah kalian di dalam kebaikan. Taib. Artinya ketika kita tidak diberi peluang yang banyak di satu cabang amalan, maka kita mesti pandai melihat potensi yang ada pada diri kita. Di mana ya saya bisa mengambil posisi untuk mendapatkan pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah bab ini sudah selesai kita bahas, dan berikutnya kita akan masuk di pembahasan tentang an-nasihah. Bab an-nasihah. Berikutnya kita akan masuk di bab baru, ya bab tentang masalah nasihat. Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, beliau membawakan bab ini dengan menyebutkan beberapa ayat dan juga beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada sekitar 3 ayat yang beliau sampaikan, kemudian 3 dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang dirahmati Allah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bab ini dibawakan oleh penulis setelah bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dari sini kita memahami bahwa salah satu di antara bentuk at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, bahkan yang paling agungnya adalah kita memberikan nasihat atau saling nasihat menasehati. Ini termasuk bab ta'awun 'alal birri wat taqwa yang sangat agung sekali. Tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa itu tentu jenisnya sangat banyak sekali. Tidak hanya terkait dengan urusan harta, terkait dengan urusan materi. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa yang sangat agung adalah saling nasihat menasehati. Maka sangat tepat sekali ya ketika Imam An-Nawawi menyebutkan bab ini setelah bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Seolah-olah beliau mengingatkan kita semua ya bahwa di antara perkara penting dalam masalah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa adalah tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Ya. yakni tanasuh, saling memberikan nasihat, saling berpesan, saling berwasiat di dalam kebaikan dan juga kesabaran. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan betapa butuhnya kita kepada nasihat. Ya, siapapun kita, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita, sesungguhnya masing-masing kita berhajat besar kepada yang namanya nasihat. Orang alimnya butuh kepada nasihat, orang awamnya butuh kepada nasihat. Ya, para pejabat tinggi
ya butuh nasihat, rakyat juga butuh nasihat, siapapun kita butuh kepada nasihat. Ya. Kita butuh kepada nasihat. Taib. Bukankah kalau ada orang sudah pakar dalam satu bidang tertentu, ternyata dia pun masih berlatih, dia pun masih berguru, dia pun masih meminta pandangan kepada orang yang punya pengalaman di bidang itu, begitu kan? Banyak orang-orang yang sudah pakar di bidang tertentu, ternyata dia masih belajar kepada guru yang lainnya. Ya. Para pejabat tinggi negara yang mungkin mereka punya kapasitas yang luar biasa, pakar di bidangnya, ternyata mereka tetap punya badan penasehat, begitu kan? Punya badan penasehat. Ya. Artinya apa? Manusia siapapun dia sangat butuh kepada nasihat. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, budaya nasihat, saling nasihat menasehati ini ketika kita tumbuhkan, kita suburkan di tengah-tengah lingkungan kita, ya di tengah-tengah kehidupan kita, ini akan membawa manfaat dan juga maslahat yang sangat besar dunia dan juga akhirat kita, untuk lahir dan juga batin kita. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, para jamaah sekalian yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting sekali nasihat ini. Dan Nabi sudah menyebutkan ad-dinun nasihah. Islam itu adalah agama nasihat. Ya, Islam itu adalah agama yang mengajarkan kepedulian, perhatian yang besar terhadap sesama. Ya, bagaimana kita dibimbing oleh Islam, punya kepedulian, ya punya perhatian yang besar kepada sesama kita. Salah satu di antaranya adalah dengan saling mengingatkan, saling menasehati, saling berpesan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia itu sebagaimana yang sering kita ingatkan, manusia itu punya dua potensi. Ya. Manusia punya dua potensi pada dirinya. Ada potensi baik, ya, kemudian ada potensi buruk. Manusia punya hati yang disebut dengan qalbun. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, para jamaah sekalian, qalbun sebagaimana namanya, dia punya sifat yataqallab. Dia punya sifat berbolak-balik, yataqallab. Kadang begini, kadang begitu. Kadang seperti ini, kadang seperti itu. Kadang rajin, kadang malas. Begitu kan? Kadang semangat beribadah kepada Allah, kadang juga dia bermaksiat. Ya. Nah, itulah manusia. Manusia hidupnya labil. Maka dia butuh sesuatu yang bisa mengokohkan jiwa raganya, mengokohkan hati, lahir dan juga batinnya. Nah, disitulah peran nasihat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Seorang manusia itu butuh kepada pemberi nasihat. Ya. Supaya potensi baik yang ada pada dirinya semakin bertambah baik. Dan potensi buruk yang ada pada dirinya, ya, itu berubah menjadi baik. Atau paling tidak, ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, potensi buruknya itu bisa diminimalisir. Ya, dengan nasihat-nasihat yang dia dengar, dengan nasihat-nasihat yang dia resapi. Nah, disinilah letak pentingnya kita untuk mendapatkan nasihat. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pentingnya nasihat juga karena ketika kita saling nasihat menasehati, berarti kita mengamalkan kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kita sangat butuh kepada nasihat ini untuk saling memberikan nasihat, karena nasihat itu juga termasuk amal muta'adiyah. Satu amalan yang manfaat dan maslahatnya tersalur untuk orang lain. Ya. Maka siapa yang menghidupkan sifat baik dengan saling nasihat menasehati seperti ini, berarti dia telah mengamalkan kewajiban yang telah Allah bebankan kepada dirinya.
menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian berarti dia sudah mengamalkan kewajiban ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan sekaligus tentu orang yang menasehati dalam kebaikan, maka orang-orang tersebut akan selamat dari kerugian. Ini sudah kita bahas di surat Al-Asr. Allah bersumpah dengan masa dan menyatakan bahwasannya manusia benar-benar tenggelam di dalam kerugian, ya, kecuali orang yang punya 4 karakter: iman, amal saleh, kemudian tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Dan kita mesti ingat, di antara hak sesama muslim, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah mereka mendapatkan nasihat dan juga memberikan nasihat. Hakul muslim 'alal muslim sittun. Ya, di antara hak sesama muslim ada 6, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah idzastansahaka fansahhu. Apabila dia meminta nasihat, maka hendaknya kita berikan nasihat kepadanya. Itu hak sesama muslim. Baik. Jadi siapapun kaum muslimin, ya, bihajatin masah ilan nasihah, ya, mereka itu sangat-sangat butuh sekali, ya, kepada nasihat ini. Baik, sebelum kita melanjutkan apa yang disampaikan oleh muallif di sini, kita akan sedikit murajaah dulu tentang apa sesungguhnya makna daripada nasihat. An-nasihah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini istilah syar'i dan berasal dari bahasa Arab. Namun alhamdulillah, ya, istilah nasihat ini juga sudah menjadi bahasa kita. Jadi terjemahannya an-nasihah itu seperti bahasa Arabnya. An-nasihatu itu bahasa kitanya nasihat. Taib. Namun demikianlah, bahwa sering orang itu tahu dengan satu istilah tapi tidak mengerti hakikatnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka penting bagi kita untuk kembali memahami apa itu makna nasihat. Simpelnya, nasihat itu secara bahasa artinya murni, jernih, bersih. Dari sisi bahasanya saja kita sudah bisa menangkap, ya, ke arah mana sebetulnya makna daripada nasihat ini. Jadi nasihat secara bahasa artinya bersih, murni, jernih. Diambil dari bahasa Arab. Kalau ada orang mengatakan nasahtal asal atau nasahtul asal, aku telah menasah asal. Maksudnya apa? Idza saffaituhu minasyama', apabila aku menjernihkan madu ini dari campurannya, ya, dari lilin. Syama' itu lilin, karena madu itu sarangnya mengandung lilin, gitu ya. Maka kalau orang mengatakan nasahtul asala, aku menasah madu, maksudnya idza saffaituhu, yakni apabila aku ini menjernihkan madu, ya, dari syama', ya, dari lilin, ya, dari mungkin ada campuran-campuran tertentu, begitu, ya, kemudian dijernihkan. Nah, itu dalam bahasa Arab namanya nasahal asal, ya, nasahtul asal. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka dari sisi bahasanya saja kita sudah bisa menangkap, ya, arah daripada makna nasihat ini. Jadi nasihat itu beda dengan cacian makian, ya. Nasihat itu berbeda dengan menjelek-jelekan. Ini jelas berbeda. Orang kalau memberikan nasihat tapi yang disampaikan adalah cacian, makian, kutukan, kebun binatang keluar semua, ini bukan nasihat. Ya, nasihat itu bersih, jernih. Ya, nasihat itu tanpa ada kotoran di dalamnya sedikit pun. Ya, Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka para ulama ketika menjelaskan nasihat secara istilah syar'i, ya, dikatakan kita nukil diantaranya penjelasan Al-Imam Ibnul Athir rahimahullahu ta'ala. Nasihat itu adalah iradatul khair lil mansuh lahu, yakni kemurnian kehendak baik dari pemberi nasihat kepada yang dia nasihati.
Jadi itu esensi daripada nasihat. Kalau kita memberikan nasihat kepada orang lain, siapapun dia, apalagi orang-orang terdekat kita, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pondasi dasarnya adalah kemurnian niat, kebersihan hati. Tidak ada maksud yang lain kecuali hanya ingin kebaikan untuk saudaranya yang dinasehati ini. Berarti kalau hati kita masih kotor, ya, ada orang itu katanya memberikan nasihat, tapi ternyata isinya cacian, makian, dendam, kesumat, ya, ocehan, ta'yir, ya, menjelek-jelekan orang, menjatuhkan martabatnya. Ini bukan nasihat, sama sekali bukan nasihat. Maka di dalam ajaran Islam begitu mulia sekali, ya, bagaimana kita dibimbing, ya, untuk beradab di dalam memberikan nasihat. Ada adab-adab, ada kriteria-kriteria yang mesti dilakukan oleh siapapun yang hendak memberikan nasihat kepada orang lain. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi yang disebut nasihat itu adalah iradatul khair lil mansuh lahu. Kemurnian kehendak baik dari pemberi nasihat kepada yang dinasehati. Baik. Kita cukupkan saja sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah apa yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala biidznillah wa taufiqihi wa inayatih. Kita akan bahas di Kamis minggu depan, dan semoga apa yang disampaikan pembahasan terakhir dari bab ta'awun 'alal birri wa taqwa, kemudian muqaddimah dari bab nasihat, semoga ini bermanfaat bagi kita semua dunia dan juga akhirat kita. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan ilmu nafi dan juga amal saleh kepada kita semua, menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah di atas ketaatan kepadanya sampai kita dipertemukan dengan Allah Azza wa Jalla. Demikian para ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah, dan para jamaah sekalian dimanapun Anda berada. Ini yang bisa disampaikan. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.